Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Di video kali ini kita akan membahas salah satu film fiksi ilmiah paling ambisius dan berpengaruh dalam satu dekade terakhir. Film ini berjudul Interstellar yang dirilis pada tahun 2014. Film ini disutradarai oleh Christopher Nolan, sosok di balik karya-karya besar seperti Inception, The Dark Knight Trilogy, dan Dunkirk. Interstellar dikenal luas bukan hanya karena visualnya yang spektakuler, tetapi juga karena kedalaman emosional dan pendekatan ilmiahnya yang serius. Menceritakan keadaan bumi yang perlahan sekarat dan masa depan umat manusia yang berada di ujung tanduk, sebuah misi terakhir pun dijalankan demi menemukan harapan baru bagi generasi selanjutnya. Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan rangkaian wawancara beberapa orang lanjut usia yang menceritakan kehidupan mereka di masa lalu ketika bumi dilanda bencana lingkungan yang parah. Cerita beralih ke sebuah mimpi buruk yang dialami Cooper saat menerbangkan pesawat. Ia terbangun secara mendadak akibat putri bungsunya yang bernama Murphy yang merasa tidak tenang karena mengaku sering diganggu oleh sesuatu yang ia sebut sebagai hantu. Cooper mencoba menenangkannya dan menyuruh Murphy kembali tidur. Kemudian kita kembali diperlihatkan kilas balik wawancara para lansia yang menjelaskan tentang hawar tanaman dan badai debu hebat yang melanda bumi menyebabkan gagal panen dan krisis pangan berkepanjangan. Kembali ke masa kini, Cooper terlihat sedang sarapan bersama keluarganya. Murphy mengeluhkan mainannya yang jatuh dan rusak yang ia yakini disebabkan oleh hantu. Cooper dan Tom, kakak Murphy, sempat mengejek anggapan tersebut. Namun Cooper kemudian menjelaskan kepada Murphy bahwa jika ia benar-benar percaya hal itu nyata, maka ia harus menelitinya secara rasional dan mencari bukti. Setelah itu Cooper mengantar kedua anaknya ke sekolah menggunakan mobil pick-up-nya. Di tengah perjalanan, ban mobil mereka tiba-tiba pecah. Tom menganggap kejadian tersebut hanyalah kesialan biasa, sementara Cooper menyebutnya sebagai contoh dari hukum Murphy. Segala sesuatu yang bisa salah, pada akhirnya memang akan salah. Murphy kesal karena namanya sering dikaitkan dengan hukum Murphy. Namun Cooper menjelaskan bahwa hukum tersebut tidak selalu bermakna keburukan. Menurutnya hukum Murphy juga bisa diartikan sebaliknya. Ketika ada peluang baik, maka peluang itu juga bisa terjadi. Tak lama kemudian, sebuah drone melintas di atas mereka. Cooper segera mengejarnya bersama kedua anaknya meskipun ban mobil mereka masih bocor. Drone tersebut ternyata masih berfungsi dan mampu mengisi daya secara mandiri, kemungkinan besar telah digunakan untuk memantau lahan pertanian. Cooper mengabaikan kondisi lahannya sendiri dan fokus mencoba meretas sistem kendali drone tersebut. Usahanya berhasil, dan ia pun memutuskan untuk mengambil beberapa komponen penting dari drone itu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan ke sekolah untuk mengambil rapor. Nilai Tom tergolong baik, namun pihak sekolah tidak menyarankan Tom untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Sebaliknya, ia diarahkan untuk menjadi petani, mengingat negara sedang kekurangan tenaga pertanian andal seperti Cooper. Mendengar hal ini, Cooper merasa sangat kecewa. Masalah belum berhenti sampai di situ. Murphy juga terlibat masalah di sekolah karena berkelahi dengan temannya. Pertengkaran itu dipicu oleh perdebatan tentang misi Apollo. Pihak sekolah menggunakan buku pelajaran versi terbaru yang menyebut bahwa misi Apollo hanyalah rekayasa dan propaganda untuk menjatuhkan Rusia secara ekonomi, sesuatu yang jelas ditolak oleh Murphy. Sesampainya di rumah, Cooper mendapati adanya kejanggalan pada traktor-traktor yang bergerak sendiri menuju rumahnya. Ketika masuk ke dalam rumah, ia juga mendengar suara dari lantai atas yang ternyata berasal dari buku-buku Murphy yang jatuh dengan sendirinya. Murphy kemudian menunjukkan hasil penelitiannya tentang hantu tersebut, berupa pola yang ia yakini sebagai kode Morse. Namun Cooper belum terlalu menaruh perhatian pada temuannya itu. Setelah memperbaiki traktor-traktornya, Cooper sempat berbincang dengan ayah istrinya yang meninggal karena kista otak yang tidak terdeteksi bernama Donald. Donald menyarankan agar Cooper mulai menerima kenyataan bahwa Tom akan menjadi seorang petani, serta melepaskan pemikirannya yang dianggap terlalu tidak realistis tentang perjalanan luar angkasa. Keesokan harinya, Cooper mengajak anak-anaknya menonton pertandingan bisbol. Namun di tengah pertandingan terjadi badai debu besar. Semua orang segera bergegas kembali ke rumah masing-masing. Setibanya di rumah, Murphy menyadari bahwa jendela kamarnya belum tertutup. Cooper pun mengikutinya ke kamar tersebut dan terkejut saat melihat fenomena aneh. Debu pasir yang masuk ke dalam kamar membentuk pola tertentu di lantai. Setelah mengamati pola tersebut cukup lama, Cooper menyimpulkan bahwa pola itu bukan disebabkan oleh hantu, melainkan oleh anomali gravitasi. Ia kemudian menerjemahkan pola tersebut ke dalam kode biner, di mana garis tebal diartikan sebagai angka 1 dan garis tipis sebagai angka 0. Dari kode itu, Cooper berhasil menemukan sebuah koordinat lokasi.
Menyadari pentingnya temuan tersebut, Cooper segera menuju lokasi yang dimaksud bersama Murph yang diam-diam ikut serta. Namun sesaat sebelum tiba di tujuan, mereka terhalang oleh sebuah pagar, dan Cooper pun berusaha membuka pagar tersebut. Tiba-tiba Cooper dan Murph dikejutkan oleh sorotan senter dan suara seseorang yang menanyakan tujuan mereka berada di tempat itu. Cooper kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh sebuah robot bernama TARS. Alih-alih panik, Cooper justru menanggapi situasi tersebut dengan candaan. Tak lama kemudian pemilik tempat itu muncul, yaitu Dr. Emilia, yang menanyakan maksud kedatangan Cooper. Namun Cooper menolak memberikan jawaban hingga ia dipertemukan kembali dengan Murph. Setelah diantar, Cooper terkejut mendapati bahwa di markas tersebut juga hadir Profesor Brand, mantan rekan kerjanya di NASA, tempat Cooper dulu bertugas sebagai pilot. Cooper kemudian menjelaskan bahwa ia menemukan lokasi markas tersebut dari pola anomali aneh yang muncul di rumahnya. Profesor Brand mengungkapkan bahwa markas ini dirahasiakan karena NASA telah kehilangan kepercayaan publik. Masyarakat menganggap program luar angkasa sebagai pemborosan anggaran yang tidak pernah membawa hasil nyata bagi kelangsungan hidup manusia. Saat berkeliling markas, Profesor Brand menjelaskan bahwa tanaman jagung satu-satunya tanaman yang masih bertahan, namun pada akhirnya akan mati akibat hawar. Jika hal itu terjadi, umat manusia akan menghadapi kepunahan karena kelaparan. Oleh karena itu, solusi terakhir yang ditawarkan bukanlah menyelamatkan bumi, melainkan meninggalkannya. Cooper menanggapi rencana tersebut dengan pesimisme. Ia tahu bahwa tidak ada planet layak huni di tata surya, dan perjalanan menuju bintang lain akan memakan waktu ratusan tahun. Namun, Profesor Brand menolak menjelaskan lebih jauh, kecuali Cooper bersedia bergabung sebagai pilot dalam misi tersebut. Di tengah dilema itu, salah satu ilmuwan bernama Romeli menjelaskan bahwa fenomena aneh yang terjadi di bumi merupakan anomali gravitasi yang disebabkan oleh sebuah lubang cacing di dekat Saturnus yang telah muncul sekitar 48 tahun lalu. Profesor Brand menambahkan bahwa sebelumnya telah dikirim 12 astronot dalam misi Lazarus yang melewati lubang cacing tersebut untuk mencari planet yang berpotensi layak huni. Untuk menyelamatkan umat manusia, NASA menyiapkan dua rencana. Plan A bertujuan memindahkan seluruh populasi manusia ke planet baru dengan memanfaatkan anomali gravitasi. Namun rencana ini belum dapat dijalankan karena Profesor Brand belum berhasil menyelesaikan persamaan gravitasi yang dibutuhkan. Sementara itu, Plan B adalah mengirim sekelompok kecil manusia ke planet layak huni dengan membawa ribuan embrio manusia dalam tabung inkubasi canggih, guna membangun koloni baru dari nol. Cooper menolak keras Plan B karena berarti meninggalkan anak-anaknya selamanya. Untuk meyakinkannya, Profesor Brand berjanji akan menyelesaikan persamaan tersebut agar Plan A tetap dapat dijalankan. Sesampainya di rumah, Murph sangat marah ketika mengetahui ayahnya akan pergi ke luar angkasa. Ia mengatakan bahwa hantu yang selama ini ia selidiki telah mengirimkan pesan dalam bentuk kode Morse yang berbunyi agar Cooper tetap tinggal di bumi. Cooper mencoba menenangkan Murph dengan memberikan jam tangannya, sambil meyakinkannya bahwa mereka akan bertemu kembali saat usia mereka sama, akibat dilatasi waktu di sekitar lubang cacing. Namun penjelasan itu justru membuat Murph semakin kesal. Dengan berat hati, Cooper akhirnya pergi, meninggalkan Murph, Tom, dan mertuanya Donald. Tak lama kemudian Cooper meluncur ke luar angkasa bersama timnya. Misi ini dijalankan oleh Cooper sebagai pilot utama, robot TARS, dan Cass, Emilia Brand, putri dari Profesor Brand, Doyle, serta Romeli. Setelah mencapai titik aman di luar atmosfer bumi, Cooper dan tim bergerak menuju Endurance, sebuah wahana induk yang berfungsi sebagai pusat kendali, komunikasi, serta penyimpanan peralatan bertahan hidup. Endurance juga dirancang sebagai kendaraan jarak jauh yang berotasi secara konstan untuk menghemat bahan bakar. Setelah seluruh modul terhubung, mereka mulai memutar Endurance agar tercipta gaya gravitasi buatan yang menyerupai kondisi di bumi. Di dalamnya, mereka kembali bertemu dengan robot lain bernama Cass. Mereka sempat berkomunikasi dengan Profesor Brand yang memberikan beberapa arahan sebelum misi dimulai sepenuhnya. Tak lama kemudian Endurance meninggalkan orbit bumi dan melaju menuju Saturnus. Karena perjalanan yang sangat panjang, seluruh kru memasuki tabung kriogenik untuk hibernasi. Sebelum ikut berhibernasi, Cooper terlebih dahulu memeriksa kondisi kesehatannya sambil berbincang dengan Emilia Brand mengenai planet-planet tujuan. Terdapat 3 kandidat planet yang telah disurvei sebelumnya oleh misi Lazarus. Cooper merasa ada sesuatu yang janggal ketika Emilia menjelaskan tentang planet Edmunds. Ia menanyakan kedekatan pribadi Emilia dengan Dr. Edmunds kepada TARS, namun pembicaraan itu terhenti karena TARS masih menjaga tingkat integritas informasinya. Sebelum memasuki hibernasi, Cooper sempat mengirim pesan terakhir untuk keluarganya di bumi. Sementara itu di bumi, Profesor Brand mengembalikan truk milik Cooper kepada keluarganya dan menyampaikan pesan video dari Cooper. Namun Murph masih menyimpan amarah dan kekecewaan atas kepergian ayahnya. 2 tahun kemudian, tim Cooper akhirnya tiba di orbit Saturnus.
Cooper memutar ulang pesan-pesan video yang dikirim dari bumi selama ia tertidur, tetapi tidak ada satupun pesan dari Murph. Mereka pun bersiap memasuki lubang cacing. Endurance dihentikan putarannya dan Cooper terkejut melihat bentuk lubang cacing yang menyerupai sebuah bola raksasa. Romilly kemudian menjelaskan analogi lubang cacing sebagai pelipatan ruang dan waktu. Saat memasuki lubang cacing, mereka dapat melihat galaksi-galaksi jauh dengan sangat jelas. Namun di dalamnya, sistem pesawat tidak berfungsi normal karena mereka berada di wilayah ruang yang berada di luar pemahaman 3 dimensi manusia. Emilia bahkan merasakan adanya interaksi dengan makhluk dari dimensi tersebut. Tak lama kemudian, mereka keluar dari lubang cacing dan tiba di galaksi baru, tempat kandidat planet-planet tersebut berada. Di dalam Endurance, tim berdiskusi mengenai planet mana yang akan dikunjungi terlebih dahulu. Planet Miller terdeteksi memiliki air dan unsur organik, namun berada sangat dekat dengan Gargantua, sebuah lubang hitam supermasif. Akibatnya terjadi dilatasi waktu ekstrim di mana 1 jam di planet tersebut setara dengan 7 tahun di bumi. Sementara itu, Planet Man juga menunjukkan data yang menjanjikan, namun membutuhkan waktu perjalanan berbulan-bulan. Planet Edmunds bahkan berada lebih jauh lagi, sementara bahan bakar mereka sangat terbatas. Awalnya, Cooper menolak pergi ke planet Miller karena mengingat Murph dan risiko kehilangan waktu yang sangat besar. Namun akhirnya ia menyetujui rencana tersebut dengan syarat mereka harus melakukan manuver mengitari horizon Gargantua, meskipun itu menghabiskan lebih banyak bahan bakar demi menghemat waktu. Cooper, Emilia, dan Doyle berangkat menuju planet Miller menggunakan pesawat pendarat bersama Case, sementara Romilly tetap tinggal di Endurance untuk mempelajari Gargantua bersama Tars. Mereka akhirnya mendarat di planet Miller dengan manuver cepat. Begitu keluar, mereka segera mencari sampel dan sumber sinyal suar. Namun kondisi planet itu membingungkan, seluruh permukaannya hanyalah lautan air. Gravitasi planet tersebut mencapai 130% gravitasi bumi, membuat setiap langkah terasa sangat berat. Mereka menemukan sumber sinyal, namun yang tersisa hanyalah puing-puing. Emilia mencoba mengambil data dari alat perekam, tetapi tiba-tiba mereka menyadari adanya gelombang raksasa yang bergerak mendekat. Menyadari waktu mereka hampir habis, Doyle segera menyuruh Case untuk membawa Emilia kembali ke pesawat, karena mereka tidak memiliki waktu untuk menghindari gelombang tersebut, sementara dirinya tidak selamat. Mesin Ranger yang kemasukan air memaksa mereka menunggu sekitar 45 menit sebelum bisa dinyalakan kembali. Waktu yang singkat itu terasa sangat menyakitkan, karena di planet Miller setiap menit berarti bertahun-tahun di bumi. Mereka semua diliputi rasa kecewa, kehilangan waktu dalam jumlah besar, gagal mendapatkan data penting, dan harus kehilangan Doyle. Dalam perjalanan kembali, Cooper bertanya apakah mungkin mereka bisa kembali ke masa lalu dengan memanfaatkan Gargantua. Namun Emilia menjelaskan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Waktu memang bisa melambat atau memanjang, tetapi tidak bisa berjalan mundur. Saat perbincangan itu berlangsung, Case memperingatkan bahwa gelombang raksasa lain akan segera datang. Tanpa pilihan lain, mereka terpaksa menyalakan mesin dan segera lepas landas dari planet Miller. Beruntung, mereka berhasil keluar tepat waktu. Sesampainya kembali di Endurance, Romilly menyambut mereka dengan kabar mengejutkan. Menurut perhitungannya, mereka telah meninggalkan wahana tersebut selama 23 tahun. Selama waktu itu, Romilly tetap berusaha memecahkan persamaan gravitasi, namun belum berhasil. Ia menjelaskan bahwa persamaan tersebut tidak mungkin diselesaikan tanpa data langsung dari pusat anomali gravitasi, dari wilayah di mana seluruh realitas ruang dan waktu bertemu. Di kamarnya, Cooper kemudian memutar ulang seluruh pesan video yang dikirim dari bumi selama ia pergi, menyadari betapa besar waktu yang telah hilang dan betapa jauhnya jarak yang kini memisahkannya dari keluarganya. Akhirnya, Cooper melihat wajah Murph untuk pertama kalinya melalui rekaman video. Murph kini telah tumbuh dewasa dengan usia yang sama seperti Cooper saat ia meninggalkannya. Di bumi, Murph kini bekerja bersama Profesor Brand di markas NASA, berusaha memecahkan persamaan anomali gravitasi yang selama ini menjadi kunci penyelamatan umat manusia. Cooper, Emilia, dan Romilly kemudian berdiskusi untuk menentukan planet tujuan berikutnya. Mereka harus memilih antara Planet Man atau Planet Edmunds, karena bahan bakar yang tersisa tidak cukup untuk mengunjungi keduanya sekaligus. Cooper berpendapat bahwa Planet Man masih terus mengirimkan data hingga saat ini, yang berarti Dr. Man kemungkinan masih hidup dan datanya dapat dipercaya. Namun Emilia justru memilih Planet Edmunds, karena lokasinya yang lebih jauh dari Gargantua dan relatif lebih aman. Disinilah Cooper mengungkap kenyataan yang selama ini disembunyikan Emilia, bahwa pilihannya bukan sepenuhnya berdasarkan logika, melainkan karena perasaannya terhadap Dr. Edmunds. Emilia akhirnya mengakui hal tersebut, merasa terpukul dan kecewa. Dengan mempertimbangkan faktor objektif, Cooper memutuskan untuk menuju planet Man. Sementara itu di bumi, Tom terlihat membakar ladang jagungnya yang gagal panen akibat hawar.
Murph datang mengunjungi rumah Tom dan mulai cemas melihat kondisi anak Tom yang terus batuk akibat debu yang semakin parah. Kembali di Endurance, Emilia masih menyimpan kekecewaan terhadap Cooper. Ia menuduh Cooper memperhitungkan bahan bakar bukan demi misi umat manusia, melainkan demi keinginannya untuk kembali ke bumi. Di bumi, Profesor Brand berada di ambang kematian. Dalam percakapan terakhirnya dengan Murph, ia akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini disembunyikan. Misi tersebut sejatinya hanya plan B. Tidak pernah ada rencana nyata untuk memindahkan seluruh umat manusia dari bumi. Persamaan gravitasi memang tidak mungkin diselesaikan tanpa data langsung dari singularitas lubang hitam. Artinya, tidak ada cara bagi Cooper dan timnya untuk kembali ke bumi. Murph hancur dan kecewa. Ia segera menghubungi Emilia dan menyampaikan bahwa ayahnya telah meninggal, sekaligus meluapkan kemarahannya karena seluruh misi tersebut ternyata dibangun di atas kebohongan. Di sisi lain, Cooper dan tim akhirnya tiba di planet Man, sebuah planet beku yang diselimuti es. Mereka membangunkan Dr. Mann dari hibernasi. Dan Mann tampak sangat bahagia akhirnya bisa bertemu manusia lain setelah sekian lama sendirian. Dr. Mann kemudian menjelaskan kondisi planetnya. Suhu yang sangat dingin, gravitasi yang lebih ringan, durasi siang hari yang lebih panjang, serta atmosfer yang mengandung amonia. Namun ia menegaskan bahwa di permukaan planet udara masih dapat dihirup. Mendengar hal itu, mereka sempat merasa optimis. Namun di tengah analisis data, Emilia Brand dipanggil oleh TARS karena ada pesan video yang masuk dari Endurance. Dr. Mann akhirnya membenarkan seluruh kebenaran tersebut. Ia menjelaskan bahwa persamaan gravitasi sebenarnya sudah ditemukan, namun tidak pernah bisa disempurnakan karena data terpenting hanya bisa diperoleh dari dalam lubang hitam. Ia juga mengungkap bahwa seluruh rencana penjelajahan ini sejak awal bukan untuk menyelamatkan manusia yang masih hidup di bumi, melainkan hanya untuk menyelamatkan spesies manusia melalui kelanjutan plan B. Setelah perdebatan panjang, Emilia Brand akhirnya meminta maaf kepada Cooper dan menawarkan bantuannya untuk membantunya kembali ke bumi. Di bumi, situasi semakin memburuk. Banyak orang mulai meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mencari daerah yang masih layak dihuni. Namun Murph justru kembali menuju rumah lamanya bersama rekan kerjanya, karena ia merasa ada pesan penting yang masih tertinggal di kamar masa kecilnya. Di planet Man, Romilly mendukung upaya Cooper untuk kembali ke bumi. Dengan satu syarat, TARS harus dijatuhkan ke dalam lubang hitam agar dapat mengumpulkan dan mengirimkan data dari titik singularitas. Jika data itu berhasil dikirim, maka persamaan gravitasi akhirnya bisa diselesaikan. Sebelum meninggalkan planet tersebut, Cooper masih ingin membantu pelaksanaan plan B dengan membangun modul dan markas awal bersama Dr. Mann. Mereka pun perlahan turun menuju permukaan planet. Namun setelah mencapai lokasi, Dr. Mann akhirnya mengungkap kebenaran yang paling kelam. Planet itu sebenarnya tidak layak huni. Ia lalu mematikan suara Cooper dan meninggalkannya terjatuh jauh dari lokasi pendaratan. Sementara itu di bumi, Murph dan rekannya tiba di rumah keluarga Tom. Murph mencoba mengingat kembali kenangan masa kecilnya, sementara rekannya memeriksa kondisi kesehatan keluarga Tom dan menyarankan agar mereka segera meninggalkan tempat tersebut karena sudah tidak aman untuk ditinggali. Murph pun pergi bersama rekannya tanpa hasil, namun di tengah perjalanan ia berubah pikiran dan memutuskan untuk kembali ke rumah itu sekali lagi. Di sisi lain, Cooper berjuang bertahan hidup di planet Man, terpapar udara beracun yang mengandung amonia. Ia berusaha mencari kembali suaranya yang telah dibuang. Setelah berjuang keras, Cooper akhirnya berhasil menemukannya. Tak lama kemudian, Emilia Brand datang menolongnya bersama Case, sementara Dr. Mann telah pergi meninggalkan mereka. Ia kemudian menceritakan bahwa Dr. Mann telah berbohong tentang seluruh data planet tersebut. Menyadari bahaya yang mengancam, mereka segera berusaha memperingatkan Romilly agar segera meninggalkan planet itu. Sayangnya, Romilly tidak selamat setelah modul hub miliknya diledakkan oleh Dr. Mann. Sementara itu di bumi, Murphy membakar ladang jagung milik kakaknya Tom. Ia kemudian bersembunyi, dan setelah Tom meninggalkan rumah, Murph kembali untuk menjemput anak serta istri Tom. Sebelumnya, Murphy sempat masuk ke kamarnya sendiri, berharap menemukan pesan penting lainnya. Kembali di luar angkasa, mereka mendapati bahwa Dr. Mann telah meninggalkan planet tersebut dengan pesawatnya sendiri. Cooper pun berusaha mengejarnya. Saat Mann mendekati Endurance, Cooper mencoba memperingatkannya melalui radio agar tidak melakukan docking, karena sistem autopilot pesawat Mann belum disetel dengan benar. Namun Mann justru mematikan komunikasi radio tersebut. Ketika pesawat Mann mencoba merapat, terjadi kegagalan mekanisme docking. Salah satu bagian Endurance hancur, menyebabkan stasiun itu berputar tak terkendali sekaligus membunuh Mann. Dengan kecepatan penuh, Cooper mengejar Endurance dan berusaha menyelamatkannya. Dengan menyamakan kecepatan rotasi Endurance secara presisi, mereka akhirnya berhasil melakukan docking dan menjauhkan stasiun itu dari orbit planet.
Setelah pemeriksaan, mereka menemukan bahwa generator cadangan masih berfungsi, namun suplai kehidupan tidak akan cukup untuk membawa mereka berdua kembali ke bumi. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menuju planet Edmunds dengan cara yang sangat berisiko. Menggunakan teknik slingshot, memanfaatkan gravitasi Gargantua untuk melontarkan pesawat seperti ketapel. Setelah seluruh persiapan matang, mereka pun memulai aksi nekat tersebut. Dengan kecepatan maksimal, mereka berhasil keluar dari pengaruh gravitasi black hole Gargantua. Setelah bahan bakar Lander 1 habis, modul tersebut pun dilepaskan bersama TARS. Tak lama kemudian, ketika Ranger 2 kehabisan bahan bakar, pesawat itu juga harus dijatuhkan, kali ini bersama Cooper. Keputusan tersebut jelas sangat menyedihkan bagi Emilia, karena pengorbanan Cooper sama sekali tidak termasuk dalam rencana awal. Perlahan, Cooper pun jatuh menuju Gargantua, melewati Event Horizon, dan masuk ke dalam kegelapan total. Tak mampu menahan tekanan ekstrim, Cooper keluar dari pesawat. Namun alih-alih musnah, ia justru terlempar ke dalam sebuah dimensi aneh yang disebut Tesseract. Di sanalah Cooper menyadari kebenaran besar, sosok hantu yang selama ini diyakini Murphy ternyata adalah dirinya sendiri. Dalam bentuk anomali gravitasi di dimensi kelima, Cooper bisa mengakses kamar Murphy di berbagai titik waktu. Singkatnya, Cooper telah masuk ke singularitas black hole dan menjelajahi masa lalu dalam wujud berbeda. Ia pun mengirimkan pesan kepada Murphy melalui gangguan gravitasi. Di sisi lain di bumi, Murphy tengah mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang dulu ia alami. Meski telah diperingatkan oleh rekannya untuk segera kembali karena api ladang hampir padam, Murphy tetap bersikeras mencari makna dari pesan tersebut. Hingga akhirnya ia menyadari bahwa hantu itu adalah ayahnya sendiri. Tanpa diduga, TARS ternyata berhasil menghubungi Cooper dari sisi lain dalam ruang dimensi kelima tersebut. Namun masalahnya, data kuantum yang diperoleh TARS tidak bisa dikirim langsung ke bumi. Dari situlah Cooper mendapat ide. Ia akan mengirimkan data tersebut kepada Murphy melalui anomali gravitasi menggunakan jam tangan miliknya. Data kuantum itu kemudian diterjemahkan dalam bentuk kode Morse dan dikirimkan melalui detik jam tangan. Beruntung, Murphy menyadari pola tersebut dan berhasil membaca pesannya. Ia pun sangat gembira karena akhirnya menemukan kunci dari persamaan yang selama ini dicari, lalu mulai menyelesaikannya secara matematis. Usaha itu berhasil. Makhluk dimensi kelima mulai menutup Tesseract dan mengembalikan Cooper serta TARS ke dimensi asal mereka. Dalam perjalanan kembali, Cooper sempat melihat pesawat miliknya dan mencoba meraih tangan Emilia. Sebelum akhirnya ia benar-benar kembali ke realitasnya sendiri. Cooper kemudian diselamatkan oleh tim penjelajah manusia. Ia terbangun di sebuah tempat asing hingga seorang dokter menjelaskan bahwa ia kini berada di stasiun Cooper, sebuah stasiun luar angkasa yang dinamai dari Murphy setelah ia berhasil menyelesaikan persamaan gravitasi yang menyatukan teori relativitas dan mekanika kuantum. Cooper diajak berkeliling stasiun dan bahkan mengunjungi replika rumah lamanya. Di sana, ia menemukan TARS dan memperbaikinya kembali. Setelah mendengar kabar bahwa Murphy telah berada di ambang kematiannya, Cooper segera menemuinya. Murphy yang tak ingin ayahnya melihat kematiannya menyuruh Cooper pergi. Ia meminta Cooper untuk menemui Emilia di planet Edmunds, tempat Emilia telah lebih dulu membangun camp dan memulai kehidupan baru bersama Cooper, sebagai harapan terakhir dan awal koloni baru umat manusia. Demikian alur cerita dari film Interstellar. Sebuah kisah tentang pengorbanan, waktu, dan cinta yang melampaui ruang serta logika manusia. Film ini menunjukkan bahwa sains mungkin membuka jalan menuju masa depan, namun pada akhirnya harapan terbesar umat manusia justru lahir dari ikatan paling sederhana, yaitu cinta. Jika kalian menikmati pembahasan ini, silakan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita film menarik lainnya. Segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.